Terima kasih Anda masih bersama saya Cindy Tania di Kompas Lampung. Saudara, belum genap 1 tahun pasca tsunami Selat Sunda dan letusan Gunung Anak Rakatau yang menerjang sebagian kawasan Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat Pulau Sebesi dan Sebuku diresahkan dengan adanya kapal yang diduga melakukan aktivitas penambangan di kawasan cagar alam laut Gunung Anak Rakatau. Bertempat di ruang rapat Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, perwakilan masyarakat Pulau Sebesi dan Sebuku mengutarakan penolakan terhadap sejumlah kapal yang melakukan aktivitas penambangan pasir di kawasan Gunung Anak Rakatau. Hadir diantaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang mendukung langkah masyarakat untuk menolak aktivitas pengurukan pasir yang berpotensi mencemari lingkungan hingga merusak biota laut. Mereka meminta pemerintah untuk mengambil langkah bijak terhadap perusahaan penambang pasir laut yang mulai beroperasi pada tahun 2009 silam. Apabila terjadi penambangan pasir di sekitar area Gunung Krakatau, itu akan menjadikan sebuah palung laut yang mengakibatkan kelongsoran di dasar laut. Dan kami tegaskan bahwa kami menolak apapun risikonya. Dan kami mohon kepada instansi yang terkait supaya segera mencabut surat izin PT LIP dan PT-PT lainnya sebagainya yang mengizinkan penambangan pasir di Pulau Sebesi, Sebuku, Krakatau, dan Selat Sunda. Ketua DPRD Provinsi Lampung sementara, Mingrum Gumai merespon kedatangan masyarakat dan berjanji akan melakukan peninjauan kembali sembari mengumpulkan keterangan perusahaan yang terkait. Tadi teman-teman ada usulan dibentuk Pokja, ya. Jadi selain memang kita menunggu alat kelengkapan Dewan, ya, bahwa karena ini juga dipandang urgent, ya, tinggal antar praksi nanti bermusyawarah untuk menempatkan personilnya dibentuklah Pokja. Prinsipnya kalau dia sudah melanggar lingkungan hidup dan juga sudah mengancam mata pencarian khususnya nelayan, ya, serta melanggar aturan-aturan, prinsipnya ya nanti rekomendasinya ya pasti ini melanggar hukum. Warga berharap kepada wakil rakyat agar mengupayakan solusi bagi permasalahan yang kerap kali berulang. Melihat Gunung Anak Rakatau merupakan cagar alam laut yang tidak seharusnya ada aktivitas yang memicu potensi kerusakan alam. India Familesti, Daniel Manulang, Kompas TV, Lampung. Ekonomi kreatif Lampung saat ini tengah bergeliat, terutama di sektor tekstil dan panganan khas daerah yang ternyata produk ini karya kaum difabel atau anak berkebutuhan khusus. Sebagai BUMN yang memiliki unit usaha pembiayaan dan permodalan bagi usaha mikro kecil menengah, Pegadaian turut mendukung kemandirian wirausaha dengan bantuan modal hingga pemasaran produk hasil karya anak-anak difabel. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini bincang santai seputar bisnis, hobi, dan investasi yang diselenggarakan Tribun Lampung bersama Pegadaian mengundang sejumlah anak-anak yang tergabung dalam unit pelatihan keterampilan, pendidikan khusus, dan layanan khusus bernama Growing Hope dan Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome atau POSTAS. Acara ini memberi ruang bagi industri kreatif yang tengah berkembang dengan memberdayakan mereka yang difabel. Sejumlah produk seperti kain batik dan penganan khas daerah ini dibuat hasil tangan kreatif di bawah naungan lembaga anak berkebutuhan khusus juga turut dipromosikan. Diskusi yang berlangsung hangat dan aktif ini pun mendapat tanggapan positif dari para peserta dan menyambut baik dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif dari karya anak-anak difabel. Ya, ini salah satunya supaya kreativitasnya anak-anak disabilitas ini bisa semakin keluar, dikenal sama umum, kemudian bisa lebih produktif lagi, artinya bisa semakin membuat mereka punya masa depan sendiri. Kalau dari Pegadaian sendiri sih tadi dikatakan bahwa mereka akan menyediakan dana, support dana, kemudian juga marketingnya ya, maksudnya dari mereka pemasarannya mereka mau bantu seperti itu sampai gitu. Kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama mendukung kemajuan masyarakat dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun termasuk difabel untuk mengembangkan usaha kreatifnya. Dengan segudang upaya yang dilakukan untuk mendukung kemajuan masyarakat dalam segala aspek, Pegadaian juga akan menggelar acara penyerahan hadiah program Badai Emas 2019.
bentuk apresiasi bagi para pelanggannya yang telah berpartisipasi memanfaatkan sejumlah program di Pegadaian. Acara akan digelar pada 13 hingga 14 September 2019 mendatang di Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung. Jadi tentu saja ya, kami PT Pegadaian Persero ini memberikan perhatian yang sama artinya. Apalagi teman-teman yang mungkin kurang beruntung yang berkebutuhan khusus itu tentu saja kami akan tetap juga ikut bertanggung jawab ya untuk ikut mengembangkan mereka gitu ya. Ini alhamdulillah program Badai Emas ini adalah program promosi punya Pegadaian ya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan hadiah, yaitu berupa kalau hadiah utamanya itu rumah senilai 1,25 miliar. Nantinya pada acara tersebut akan digelar bazar yang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin membeli emas dengan harga yang murah dan berkualitas. Puncak penyerahan hadiah juga akan diisi dengan beragam hiburan dan penampilan artis ibu kota. Cindy Tania, Diki Aditya, Kompas TV, Lampung. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya Anda mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan tayangan kami, bisa melihat video tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya, Cindy Tania, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.